itu termasuk berkaitan dengan NOS-nya. Kalau bisa kita positifkan dulu NOS-nya, supaya minatnya terhadap apa yang kita kembangkan itu menjadi lebih baik. Dan perilaku yang sudah kita determinasi sebelumnya, ya, sehingga itu juga nanti kita fasilitasi di dalam modul ajar atau materi ajar yang kita kembangkan itu. Ya, misalnya boleh saja kalau menurut saya misalnya bagaimana supaya minat terhadap pelajaran yang kita berikan itu tinggi, antusiasmenya tinggi. Mungkin ada kalimat-kalimat ajakan, kalimat-kalimat motivasi itu kita selipkan di dalam kotak-kotak kecil, ya. Banyak buku-buku sekarang seperti itu kan, baik yang elektronik maupun yang non elektronik itu ada diselipkan, bahkan mungkin ada menyelipkan peribahasa, ada pendapat-pendapat ahli. Kalau di sekolah-sekolah berbasis agama ada yang menuliskan firman Tuhan, ada hadis Rasulullah misalnya. Nah, ini diselipkan gitu. Nah, jadi mengapa kita perlu menganalisis kemampuan awal, keadaan real siswa kita, minat dan semangatnya, karena ini penting, ya, informasi yang penting untuk kita akomodir, ya, selangkah, setahap demi setahap di dalam model pembelajaran yang akan kita terapkan, terutama pada model pembelajarannya, strateginya misalnya. Karena nanti di dalam model, misalnya model pembelajaran berbasis masalah, model pembelajaran berbasis Ubairi, nanti kan ada strategi-strategi tertentu, ada kegiatan-kegiatan tertentu yang untuk pengalaman belajar tertentu yang kita desain, ya. Sehingga siswa melalui pengalaman itu kemudian diharapkan dapat mencapai tujuan yang kita rancang. Nah, jangan lupa consider the target population when developing instruction. Jadi kita memperhatikan, ya, mempertimbangkan populasinya. Kalau populasi siswa SMA kelas 1 misalnya, MTS kelas 7, kelas 8 misalnya. Nah, ini populasi target kita mahasiswa semester 1, semester 2, semester 3 kan, atau mahasiswa semester atas kan gitu. Nah, tentu kita kita perlu buat data, ya, data kualitatif mungkin tentang kondisi real mereka di awal, ciri-ciri suatu populasi yang akan menjadi target penelitian kita. Kemudian consider the contextual characteristic of instructional setting. Nah, kontekstualnya ini mungkin jika Bapak Ibu nanti berencana mengintegrasikan kearifan lokal mungkin, atau konteks-konteks ekowisata yang ada di sekitar di daerah kita, yang kalau bisa sudah akrab dengan sasaran atau peserta didik kita, siswa ataupun mahasiswa kita. Nah, tentu kita tidak juga melupakan yang global, ya, konteks global. Tapi tetap konteksnya itu kita bawa, jangan hanya teks saja. Nah, konteksnya mungkin bisa dibawa dalam bentuk video, kan, dalam bentuk apa yang lain. Jadi virtual, media virtualnya mungkin. Jangan sekedar animasi saja, tapi perlu ada kontekstual materialnya. Oke, jadi sudah berkaitan dengan tahap analisis dari EDI. Nah, ini tiga langkah dari Dick and Carey kita sudah diskusikan, yaitu
aplikasi, saya bahasa Indonesia kan, capaian pembelajaran mata pelajaran, capaian pembelajaran mata kuliah, sub-sub CPMK, tujuan-tujuan pembelajaran yang kita pandang penting gitu, dan kondisi real awal siswa kita, serta konteks-konteks yang bisa kita masukkan, kita bawa ke dalam atau akan kita sajikan menjadi materi ajar kita. Nah, mungkin ada yang perlu didiskusikan berkaitan dengan 3 langkah yang masuk kategori analisis di EDI, atau 3 langkah pertama dari Dick and Carey ini. Ya, tanya Prof. Ya, silakan. Saya dari informasi yang Prof sampaikan minggu lalu, jadi saya mencoba untuk memilih judul disertasi itu terkait dengan AI, tapi dia dimasukkan di model PJBL, PBL, dan DI. Nah, kemudian saya kaitannya dengan konteks ini, konteks karakteristik. Nah, saya coba untuk materi fisika komputasi itu dalam programmingnya itu tidak hanya sekedar contoh, tapi dia juga berkaitan dengan ekowisata misalnya. Jadi programnya itu nanti ada kaitannya dengan ekowisata, kemudian juga ada kaitannya juga misalnya untuk forensik. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah hal yang saya pikirkan itu bisa Prof? Karena kalau selama ini mata kuliah fisika komputasi yang saya ambil sendiri bersama Pak Zuki itu ya seperti pemrograman biasa. Jadi ya contohnya misalnya menghitung luas, menghitung volume, menghitung arus listrik. Nah, tidak ada yang kaitannya misalnya menghitung tentang yang kaitannya dengan kecelakaan, yang kaitannya dengan ekowisata seperti itu. Apakah dari mana ini kita mulainya nih Prof? Kalau misalnya ini kan sesuatu yang baru kalau menurut saya. Jadi dari diskusi dengan teman-teman itu menyarankan untuk saya coba membuat ini ya Prof, modul ajarnya begitu, yang dikombinasikan atau dimasukkan dengan AI gitu. Mohon masukan ya. Baik ya, ini menarik ya. Jadi saya pikir itu bagus gitu ya, untuk menjadi sesuatu yang baru gitu. Karena AI ini kan kita tahu ya memang baru, meskipun bisa cepat belajar bagi orang yang mau belajar gitu. Nah, tapi kalau ini dijadikan topik riset, saya rasa ini bagus. Nah, sehingga apa yang perlu dilakukan ya seperti tadi itu. Jadi Pak Taufik sudah mulai merancang misalnya apa sih nanti yang menjadi CPMK-nya. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah komputasi tadi. Iya Prof, fisika komputasi. Fisika komputasi itu ya, kalau yang selama ini mungkin masih kita katakan masih sederhana ya, program-program menghitung luas dan sejenisnya itu, nah, itu kan yang masuk keterampilan proses dasar lah mungkin. Nah, atau keterampilan berpikirnya itu masih kalau menurut Solo taksonomi itu mungkin masih pada sampai relasionalnya gitu. Nah, tapi ketika masuk AI ini maka sudah penting extended abstraknya. Jadi bagaimana memikirkan ke depan, membuat prediksi mungkin ya tentang kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas misalnya dengan simulasi komputer itu ya tidak ada salahnya tentu Pak Taufik dan timnya yang paling tahu gitu apa
apa yang menjadi CPMK-nya dan apa yang perlu menjadi sub-sub CPMK-nya. Nah, tergantung nanti identifikasi, ketika mengidentifikasi CPMK itu tentu dipikirkan juga sekaligus materinya, konten dan konteksnya gitu. Ya. Sekaligus apa pengalaman belajar yang nanti Bapak berikan kepada mahasiswa, sehingga melalui pengalaman itu mahasiswa nanti menjadi terfasilitasi untuk sampai menguasai CPMK atau sub CPMK. Ya, jadi saya belum punya bayangan materinya fisika komputasi ya. Jadi, tapi yang ada dalam pikiran saya ketika Pak Taufik mengatakan seperti itu tadi, tentu ada program-program ya yang maka program basicnya apa yang dibutuhkan, apa yang sudah mampu dilakukan oleh mahasiswa kita. Nah, bagaimana program selanjutnya, tahap selanjutnya, ditulis saja dulu gitu, ditulis menjadi apa namanya, interap kasar dari mau disebut modul kah tadi atau bahan ajar apa gitu. Bab pertamanya kira-kira untuk mengantarkan siswa mencapai sub CPMK yang mana, bab kedua sub CPMK yang mana, bab ketiga sub CPMK yang mana gitu. Nah, tentu nanti pada saat itu juga, karena sekarang kan seperti pola di PPG itu, ketika tentu tujuan-tujuan pembelajarannya itu disebarkan, jadi seperti tadi di mana itu hierarchical learningnya, hierarki belajarnya atau alur CPMK-nya itu nanti itu sudah bisa dirancang dari sekarang gitu Pak Taufik. Jadi tidak ada yang tidak bisa sebenarnya gitu. Karena tergantung kita. Yang penting ada bayangan, kemudian bayangan itu bisa direka, rancang di dalam bentuk tertulis, sehingga lebih mudah dipahami, nanti lebih mudah dielaborasi apa yang dilakukan, mengapa itu harus dilakukan gitu. Nah, dan itu memang kalau dari sisi need analysis memang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa kita saat ini kan gitu. Bahkan mungkin AI ini dalam beberapa tahun yang akan datang sangat populer dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan tidak tertutup kemungkinan ada yang lain lagi nanti setelah AI itu gitu. Karena mengingat perkembangan teknologi sekarang demikian cepat gitu. Ya, jadi untuk 3 tahap dari pertama dari Weekend Care ini kita masih akan draft kasar dulu lah. Draft kasar tentang itu, tentang CPMK, sub CPMK, tentang kalau untuk sekolah kan CP-nya sudah jadi, tinggal TP, tujuan pembelajaran, dan ATP-nya dirancang sedemikian rupa. Nah, Pak Gani dan teman-teman yang mau ngambil untuk SMK, SMA, ya sudah bisa berangkat dari capaian pembelajaran yang sudah ada. Nah, untuk yang teman-teman yang di perguruan tinggi tentu sudah ada mata kuliahnya, kan makanya tinggal kita kembangkan gitu. Mungkin selama ini kan pengembangannya belum berbasis riset. Nah, sekarang berbasis riset. Nah, riset yang untuk dikerjakan melalui disertasi. Begitu Pak Taufik. Ya, izin sedikit lagi Prof, kaitannya diskusi dengan Prof Agus kemarin itu beliau menanyakan karena gini, di fisika komputasi itu kan ada outcome yang memang harus dicapai. Nah, yang saya baca itu outcome-nya itu ada 4, tetapi saya ambil yang kedua, yaitu literasi sains dan berpikir komputasional. Pertanyaan beliau itu apakah kita sudah punya studi awal kenapa harus itu yang dilakukan, apakah memang mahasiswa kita kurang atau belum mampu untuk hal yang literasi sains maupun berpikir komputasional seperti itu.
Nah, sementara kan kalau ini kan awal ini Prof. Nah, mungkin seperti apa mungkin studi pendahuluannya itu Prof ya? Atau penelitian-penelitian kecil dulu atau seperti apa Prof? Untuk kita mendapatkan informasi kira-kira nanti kalau modul ini jadi itu nanti untuk bisa meningkatkan variabel peringkat apa? Ya, jadi itu ya, betul. Jadi perlu ada studi awal itu yang hanya kalau bisa riset-riset dari PNBP itu arahkan ke situ. Ya mungkin menjadi salah satu bagian. Misalnya kita survei ya, dengan instrumen yang kita kembangkan. Saya rasa itu sudah ada instrumen untuk mengukur computational thinking misalnya, itu sudah ada kita kalau Pak Taufik dan teman-teman ingin mengeksplorasi di internet gitu ya, apalagi tentang literasi digital misalnya sudah banyak gitu. Nah, itu kan tidak harus penelitian formal kalau untuk studi pendahuluan itu. Jadi artinya penelitian formal, non formal artinya kita laksanakan secara mandiri gitu. Secara mandiri meskipun belum kita tulis menjadi kita publikasikan, itu sudah bisa dipakai. Nah, sehingga kita dapat data awal. Nah itu makanya tadi analyze learners itu bisa kita mensurvei kemampuan awal calon anggota populasi penelitian kita. Jadi selain itu tentu didukung juga dari hasil-hasil penelitian orang lain kan. Saya rasa cukup banyak nanti artikel-artikel yang berhubung tentang itu, dan juga terutama tentang literasi ini kita juga sudah sangat banyak di yang publikasi tentang itu kan, dan kita masih berakhir pada fakta, menyajikan fakta bahwa ini masih rendah, ini masih rendah. Nah, belum banyak riset yang memberikan solusinya. Nah, penelitian yang direncanakan oleh Pak Taufik ini kan menawarkan solusi terhadap permasalahan kita yang sudah banyak fakta, literasi kita rendah maupun berpikir mahasiswa kita rendah gitu. Nah, ini menjadi solusi. Jadi tidak ada masalah, saya rasa itu bisa dilakukan ya. Dan memang masih sangat dibutuhkan untuk artificial intelligence ini. Begitu mungkin Pak Taufik. Siap Prof, terakhir mohon kesediaannya Prof untuk membantu membimbing Prof nanti. Insya Allah. Terima kasih Prof. Ya. Izin Prof. Silakan Bu Baik. Jadi masih terkait dengan performanya, ya. Untuk CPNK kan biasanya sudah ada nih kalau tingkat mahasiswa. Kalau kita memiliki sebagai disertasinya, apakah kita harus menyamakan apa yang ada di satu institusi itu, CPNK-nya kan sudah ada, ataukah kita mengaudit sendiri sesuai dengan pelajaran yang ingin kita capai di materi yang akan kita pakai untuk kita disertasikan itu Prof, gitu. Karena kan nanti mungkin kan kita akan memiliki di Universitas Mataram, maksudnya kan dia ada juga punya EPS, anggap dengan CPNK itu yang pelajarannya. Itu yang masih ada ini sih Prof. Tadi yang dari juga udah jelas tadi ya yang lainnya. Terima kasih Prof. Sama pencerahannya. Baik ya. Ya namanya penelitian kan kita mengusulkan sesuatu yang baru gitu kan. Nah, tapi tidak seperti yang lama kita tinggalkan. Jadi misalnya mata kuliah kita sudah ada CPNK-nya. Nah, kalau memang secara kelembagaan kita tidak dibolehkan mengubah CPNK, mengembangkan, menambah mungkin CPNK, ya sub CPNK-nya kita tambahkan. Tidak ada masalah. Atau materinya kita integrasikan di dalam CPNK atau sub CPNK yang sudah ada. Tidak ada masalah saya rasa. Ini kan inovasi
penelitian riset ini inovasi untuk melengkapi kekurangan yang sudah ada atau untuk mengintegrasikan gagasan baru ke dalam yang sudah ada. Nah, sehingga dengan tujuan tentu untuk mengatasi permasalahan yang masih ada, permasalahan yang kita temukan terjadi di dalam lingkungan atau berkaitan dengan tadi target populasi riset kita. Gitu. Terus permasalahan itu yang perlu dikaji dulu sambil Bapak Ibu membaca hasil-hasil riset orang lain, seperti tadi permasalahan yang berkaitan. Kalau Bu Ayu ini di fakultas apa ya? Ya, berarti bagaimana pembelajaran kimia itu, bagaimana masalah-masalah yang dihadapi oleh guru kimia atau calon-calon guru kimia di SMA, di SMK misalnya. Nah itu kan sumber masalahnya. Nah, secara umum kita itu kalau kita ambil dari PISA saja, itu literasi sains siswa kita rendah, jangan-jangan gurunya juga rendah. Gitu. Nah maka ada pilihan ini, bisa saja yang diperlakukan nanti siswa, bisa juga mahasiswa calon guru gitu. Ya. Jadi tapi pilih salah satunya, tidak usah dua-duanya gitu. Jadi salah satunya sebagai target populasinya apakah mahasiswa calon guru kimia, bisa yang setara. Kalau misalnya butuh populasi yang lebih besar kan ambil mata kuliah yang sama, misalnya ada di UIN, ada di UMAT misalnya, ada di Undikma, dan juga ada di FKIP Unham misalnya gitu. Boleh kok gitu. Jadi skopnya NTB misalnya atau Kota Mataram misalnya, higher education in Mataram misalnya, namanya nanti konteksnya itu bisa. Jadi tidak usah khawatir, namanya riset itu kita tujuan kita adalah untuk melengkapi yang sudah ada atau juga untuk mengubah yang paradigmanya masih terlalu konvensional menurut kita, tapi kita punya gagasan baru. Sekarang kita ubah, kita selipkan inovasi ya, sehingga dengan harapan apa yang kita selipkan itu, apa yang kita integrasikan itu, apa yang kita kembangkan itu menjadi solusi terhadap permasalahan yang sudah kita dapatkan tadi dari hasil analisis peserta didik, pembelajar kita, analisis materi ajar kita. Ya. Seperti itu mungkin Bu Rai ya. Masih banyak Ya. Yang penting Bapak Ibu lakukan sekarang, mulailah pikirkan nanti materi yang misalnya sudah memilih masalah yang akan diatasi, rendahnya literasi sains, rendahnya literasi, masih kurang atau fakta bahwa literasi digital siswa kita masih memprihatinkan misalnya, apalah disebut nanti permasalahannya. Jadi, nah pada tahap-tahap awal ini tentu yang harus ada di dalam benak Bapak Ibu itu adalah pikirkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan gitu. Harapan itu ada di capaian pembelajaran bagi yang di sekolah, dan ada di capaian pembelajaran mata kuliah bagi kita yang di perguruan tinggi. Nah, sudahkah mahasiswa kita, siswa kita mencapai kondisi ideal dari apa yang sudah ada? Nah, tentu berdasarkan pengalaman tentu kita masih belum kan. Nah, karena belum itulah perlu kita adakan inovasi-inovasi, gagasan-gagasan baru sehingga ke depan bisa meminimalkan masalah yang ada. Apakah Pak Gani bisa menangkap apa yang kami sampaikan? Dia bisa, Prof. Ya. Nggih. Aris? Ini Prof, hadir. Sifal? Siapa satu lagi teman Pak siapa satu lagi Pak Taufik?
yang online, bukan Pak Eno. Pak Fauzi. Pak Fauzi apakah bergabung ini? Ini ada di kelas, Prof. Oh, sama Pak Gani ya? Iya. Oh iya. Ya, jadi begitu ya. Dari 3 tahapan awal ini sudah bisa Bapak Ibu lakukan sekarang, sejak sekarang ini, untuk menulis, menghasilkan draft awal proposal itu nanti sudah mulai bisa lakukan ini. Misalnya Pak Gani, Pak yang mengajar di SMA, SMK ya, sesuaikan Pak Fauzi ya. Apa nanti mata pelajaran yang akan dijadikan jadikan kendaraan ya untuk melaksanakan gagasan-gagasan pembaharuannya ini. Nah, kalau sudah selesai kita, ya maka bukan selesai sebenarnya ya. Jadi karena nanti akan terus berkembang ini bahkan sampai akhir gitu, belum masih ada revisi ya. Jadi baru kita lanjutkan ke tahap langkah keempat, yaitu kita mulai menulis performance objectives ya. Nah, jadi yang akan kita uji nanti mungkin tujuan-tujuan pembelajaran yang lebih kecil ya, mungkin yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang akan kita uji yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Nah, ini ditulis sudah. Kalau tadi kan melakukan pada saat melakukan itu buat draft awalnya gitu. Nah, sekarang kalau sudah selesai 3 itu sudah kita analisis CP, analisis menulis TP, merancang ATP misalnya, hierarki pembelajaran, nanti hierarki pengalaman belajar di perguruan tinggi, maka kita lanjutkan menulis performance objectives gitu. Performance ini penampilan mahasiswa kita atau siswa kita ya, kompetensi akhir yang kita harapkan itu nanti ini yang maksud dengan performance objektif ini kita rumuskan ya. Kita rumuskan menjadi berapa banyak ya, nah ini yang mungkin sudah perlu dituliskan dengan rumusan yang lebih jelas sehingga memudahkan untuk kita mengembangkan instrumen untuk asesmennya gitu ya. Nah, maka salah satu yang banyak dianut adalah untuk menulis performance objektif ini adalah menggunakan pola ABCD. Jadi harus ada audiensnya siapa. Jadi target populasi itu apakah siswa SMP, SMA, SMK atau mahasiswa kan? Nah, maka kita sebut peserta didik misalnya. Nah, peserta didik mampu melakukan apa? Misalnya kalau keterampilan mampu mengoperasikan mikroskop kalau di biologi misalnya untuk menemukan model atau ukuran sel stomata daun tumbuhan tertentu misalnya gitu. Maka audiensnya behavior yang harus kita dicapai, kemudian kondisinya bagaimana kita siapkan, kita rancang pengalaman belajar yang apakah diskusi kelompok, apakah eksperimen, apakah mengerjakan proyek peserta didik kita. Nah, itu kondisinya. Nah, kemudian degree-nya sejauh mana keterampilan atau pengetahuan itu kita pandang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Nah, ini yang dimaksud dengan right performance objectives ini. Ya, jadi ini performance objectives itu
diharapkan lahir dari hasil analisis capaian pembelajaran, tujuan-tujuan pembelajaran, rancangannya, dan analisis kebutuhan peserta didik kita. Nah, langkah berikutnya setelah menulis performance objektif adalah kita merancang instrumennya. Bagaimana, atau kita memikirkan bagaimana kita akses hasil belajar siswa kita itu. Nah, itu membutuhkan instrumen kan. Nah, kalau untuk kognitif itu kita siapkan soalnya misalnya. Nah, kalau literasi sains itu saya sarankan silakan buka contoh-contoh tes literasi sains di PISA itu, atau mungkin di tempat-tempat artikel lain ya, karena sudah banyak penulis, banyak ahli, peneliti yang mengembangkan model-model instrumen ya, untuk menganalisis keterampilan ilmiah peserta didik, keterampilan proses, keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan apapun yang nanti menjadi variabel penelitian itu, maka Bapak Ibu sudah mulai bisa mengakses ya, mencoba mencari contoh instrumen atau contoh tes-tes ya. Nah, kalau yang kognitif tentu kaitannya dengan materi ya. Jadi Bapak Ibu pada saat menulis performance objektif itu materinya hendaknya sudah matang. Materi yang akan menjadi isi dari modul atau isi dari bahan ajar itu sudah matang. Mana materi yang berupa fakta, faktanya apa, konsepnya mana, konsep apa saja, konsep pentingnya, kemudian prinsip-prinsip yang dikuasai berkaitan dengan materi itu dituangkan dalam bentuk mana, apa di dalam paragraf mana, di halaman berapa mungkin, yang berupa prosedur juga, prosedur membuat suatu program dasar misalnya tadi Pak Taufik ya, prosedur membuat larutan tertentu yang menghasilkan aroma khas misalnya kalau minuman tadi Bu baik ya, mungkin mahasiswa calon guru kimia itu perlu juga diberikan pengetahuan, keterampilan bagaimana membuat campuran yang enak dipandang, nyaman aromanya, mungkin menyehatkan bagi tubuh yang meminumnya. Nah, ini konsep-konsep sekarang kan konsep-konsep bisnis ya. Kopi, coba lihat kita kopi sekarang berapa banyak macam kopi. Itu kan asal usulnya kan dari campurannya bagaimana gitu. Beda kombinasi ekstraknya ya, campuran bubuknya itu kan bagi. Nah, itu mungkin prosedur-prosedur yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Termasuk Pak Ahmadi juga kan bagaimana menghasilkan zat-zat tertentu yang berkhasiat untuk apa ya, untuk kesehatan, untuk kebersihan dan lain sebagainya itu pikirkan dari sekarang sudah. Jadi jangan terlalu fokus pada proposalnya saja dulu. Nah, proposal itu nanti kan adalah bagian kecil dari apa yang ada di pikiran kita sebagai calon peneliti. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, Mas Haris, bisa ditangkap apa yang saya maksudkan? Bisa. Jadi pikirkan sudah instrumennya untuk tes ya, tentu berkaitan dengan tes kognitif ya, berkaitan dengan materi. Tapi kalau keterampilan,
perilaku yang kita harapkan dapat dimiliki oleh peserta didik kita, mungkin ada alat-alat ukur yang lain yang perlu kita pikirkan dan sekarang. Baru kita mikirkan strateginya, strategi pembelajarannya. Nah, kalau misalnya sudah menetapkan model seperti tadi Pak Taufik sudah menetapkan project based learning ya. Nah, maka di dalam sintak-sintak PJDM itu nanti ada strategi-strategi. Strategi ini kan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran atau pengalaman belajar yang apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Bagaimana kita mendorong mereka untuk belajar. Itu ada kegiatan pengajar, kegiatan pembelajarnya di sini. Nah, pikirkan itu nanti dirancang menjadi RPS kalau di perguruan tinggi kita kan RPS RTM sekarang modul ajar. Nah ini menjadi kalau ke EDI ini menjadi tahap develop, analyze, desain ya. Desain ini desain awal ya. Nah ketika ini sudah kita itu revisi sudah bisa kita lakukan. Jadi setelah ini kita bisa validasi itu nggak harus menunggu jadi semua gitu. Boleh saja Bapak itu kalau konsep saya ya ini bukannya. Kalau menurut saya ini validasi itu sudah bisa kita lakukan sejak awal. Cuma makanya kalau di NKRI ini di setiap tahap ya revisi itu garis putus-putus di bagian atas itu kan setiap tahap itu bisa dilakukan revisi device instruction gitu keterangannya di gambar ini ya. Nah setelah desain maka develop. Nah develop itu kita kembangkan sudah, kita menyeleksi sudah mungkin draft awal kita terlalu banyak materinya, ada konsep-konsep yang tidak terlalu penting, kayak tidak terlalu banyak halamannya kita hasil apa kita butuhkan kita kurangi, kita seleksi misalnya. Makanya tahap berikutnya adalah tahap berapa ini? 3, 4, 5, 6, 7. Kita kembangkan dan kita seleksi materi instruksionalnya. Ya. Kalau misalnya materinya baik ini tentang campuran misalnya seperti yang saya tahu ya, membuat campuran bagaimana? Nah, maka apa-apa yang esensial terkait itu yang kita masukkan di rancangan modulnya nanti. Nah, urutannya mana yang lebih dulu, mana yang bisa belakangan itu, ini kita atur lagi, kita kocok ulang kembali kita sesuai dengan pikiran kita gitu tentang struktur format di mana kita meletakkan materi A, materi B, materi C dan seterusnya. Gitu. Nah ini D yang kedua dari EDI dan ini langkah yang ketujuh dari Dick and Kelly. Setelah itu kita baru melakukan formative evaluation terhadap bahan ajar. Nah, formative evaluation ini bisa di dalam kebiasaan kita di prodi, bisa macam-macam. Ini kalau Bapak Ibu sudah tahap ke sidang komisi ujian proposal ya. Kalau sudah selesai develop dan select instruksional material itu, nah ini sudah siap-siap ujian proposal misalnya. Nah sambil ujian proposal itu bisa sudah melakukan formative evaluation formative. Nah Bapak Ibu sudah nanti tahap validasi gitu ya. Tahap validasi modul, validasi bahan ajar gitu kalau di media. Nah kalau untuk S3 yang pengalaman yang sudah jalan ini diharapkan ada validatornya itu 3 di dalam ya. 1 di luar tapi eksternal program dan 1 di luar di luar kota dari UNESA, dari UM, yang dari UPI gitu. Kalau yang dari internal ya bisa dari Fakultas MIPA misalnya. Ini bisa didiskusikan dengan
prodi nanti Pak Topik saya mau minta siapa misalnya validatornya. Bu Baik juga bisa dari UIN misalnya, bisa Mas Aris yang dari UIN bisa dari UIN ya, yang atau bisa juga dari UNESA, dari UM misalnya, dua-duanya. Jadi validator ini nanti sekaligus menjadi penguji. Nah, jadi bagusnya itu setelah memvalidasi, setelah kita terima data validasi, diolah, nah itu sudah bisa masuk ke ujian apa namanya itu? Bukan, belum tertutup. Apa tahapannya itu? Ujian kelayakan mikro. Kelayakan mungkin ya. Ya. Jadi prodi itu, ya. Apa namanya di prodi itu ya, artinya sudah ya mungkin sudah 75% lah. Atau bahkan ada cara pandang beberapa teman yaitu sudah 90%. Kalau ketika kita memandang summative evaluation ini nanti untuk kebijakan prodi, kalau di S2 untuk summative evaluation itu disseminate, ada kalau menggunakan PODI itu disseminate itu kalau sudah publikasi artikel sudah masuk disseminate katanya. Tapi kalau di S3 mungkin tidak cukup ya. Jadi formative evaluation ini bisa validasi oleh ahli ya, itu ya salah satunya. Kemudian bisa juga uji kelompok kecil nanti ya, uji kelompok kecil, target penelitian kita mahasiswa atau siswa. Kelompok kecil itu mungkin 5 sampai 7 orang, kita minta mereka membaca apa yang Bapak Ibu kembangkan, tanya pendapatnya bagaimana, responsnya mereka, bisa memahami dengan mudah atau tidak. Nah, ada hasil, ada respon dari mereka, kemudian kita analisis, kita buat feedbacknya, kita revisi. Kalau memang ada yang masih kurang, baru kita coba ke uji lapangan terbatas istilahnya. Nah, uji lapangan terbatas itu cukup 1 kelas sebenarnya, dan tesnya di situ kita coba. Nanti hasilnya itu kita gunakan untuk yang saya katakan kemarin validasi ya, validitas dan reliabilitas tes yang kita kembangkan. Data dari uji lapangan terbatas itu 1 kelas atau 2 kelas kita coba. Jadi misalnya Bu Baik bisa saja uji cobanya itu di Unram, misalnya kerjasama dengan teman dosen kimia di FKIP Unram misalnya. Nah, nanti dari hasil uji lapangan terbatasnya itu dapat hasil tesnya kan. Nah, data hasil tesnya itu diolah, divalidasi dan dianalisis reliabilitasnya. Nah, itu sudah bisa jadi satu artikel yang cukup menarik untuk dipublikasikan, bisa masuk Scopus tergantung bagaimana data dan pembahasan kita. Bisa masuk ke kategori jurnal Sinta 2, 3 gitu, Scopus kan gitu. Nah, itu dari hasil uji lapangan terbatas. Nah, setelah kita dapatkan uji lapangan terbatas ini, ada hal-hal yang masih mungkin langkah-langkah pembelajarannya mungkin masih bertele-tele, masih kaku. Nah, kita revisi lagi berdasarkan pengalaman kita implementasi di lapangan terbatas itu, kita perbaiki hal-hal yang masih kurang. Nah, draft akhirnya, draft yang kita revisi dari situ kita sebut draft akhir, ini yang kita bawa ke summative evaluation. Evaluasi summative-nya ini yang nanti di proposal, kalau R&D ini bisa, summative-nya itu bisa risetnya itu dengan pola kuasi eksperimen. Nah, seperti yang saya ceritakan kemarin, mahasiswa yang di UM itu ada 4 kelompok ya. Kalau misalnya di desain eksperimennya itu 2 kelas diberikan dengan
PJBL, 2 kelasnya dengan PBL. Jadi dibandingkan mana yang lebih efektif, PJBL atau PBL. Sama-sama dibuat modulnya. Nah ini yang kita laksanakan di sumatif, evaluasi sumatif. Nah itu nanti hasil evaluasi sumatifnya itu kalau misalnya ada 3 variabel terikat, ya 3 variabel terikat, maka bisa menjadi 3 artikel yang cukup berbobot untuk dipublikasikan. Ya, kalau 2 variabel ya minimal ada 2 artikel kan. Nah maka untungnya penelitian pengembangan ini dari hasil minimal 2 artikel kita bisa dapat. Artikel pertama itu hasil pengembangan, setelah hasil evaluasi formatif ini kita publikasikan. Ini kalau memang kuat, kalau 3 variabel maka ada 3 instrumen. Maka kalau 3 instrumen itu dia analisis validitas dan reliabilitasnya masing-masing, itu 3 artikel sebenarnya. Nah 3 artikel di hasil pengembangan, kemudian 3 artikel lagi setelah kita melaksanakan summative evaluation. Nah, maka bayangkan kalau Bapak Ibu bisa menghasilkan 6 artikel dari disertasi, walaupun ini tidak bisa menjadi jadi syarat sebagai kewajiban khusus untuk misalnya naik pangkat segala macam karena ini dihasilkan pada masa studi, tetapi ini kan akan menambah daftar CV atau indeksasi Bapak dan Ibu di publikasinya. H-indeksnya bertambah karena banyak publikasi, banyak artikel kita, kemudian Scopus indeksnya, dan ini semua Bapak Ibu perlu ingat, Bapak Ibu yang harus di depan namanya menjadi penulis utama. Promotor tidak boleh menjadi penulis utama kalau dihasilkan dari disertasi Bapak Ibu. Bagaimanapun caranya itu tetap tidak dibolehkan etikanya gitu. Nah itu keuntungannya kalau Bapak Ibu mulai dari sekarang itu sudah merancang misalnya pikirkan. Nah jadi seperti itu yang bisa saya berikan gambaran ya Bapak Ibu. Silakan mungkin nanti model pengembangannya itu mengikuti model Dig and Carry ya, kaku, tetapi step by stepnya itu jelas sekali dan bisa kita cicil dia. Kita cicil revisinya, validasinya bisa kita cicil ya, dalam validasi ahlinya. Gitu. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Silakan Bu Baik. Mengenai kondom formatif evaluation ini, uji terbatas nih Prof. Dia ada bahwa kalau kita sudah ini misalnya diundang, bisa pakai lagi untuk sebagai summative evaluation-nya. Begitu nih Prof. Ya. Apakah ada kriteria atau seperti apa yang kita gunakan untuk ini untuk formative evaluation, ini untuk summative evaluation? Kriteria begitu Prof. Karena ini diundang ada juga ini juga FKIP-nya ada, ini FKIP ada, IPA juga ada, tadi kimia istilahnya kan KDW ada, di IPA juga ternyata ada di kriteria itu yang memang kita tuju. Nah, apakah hanya aja kita mau saya semua aja untuk formative evaluation-nya, nanti yang lainnya baru untuk summative evaluation, ataukah ada kriteria seperti apa? Seperti itu Pak Prof, terima kasih. Iya, masalah kriteria itu memang ya itu pertimbangan peneliti. Itu kan kita harapkan nanti kan pada summative evaluation-nya itu kan
populasi berdistribusi homogen kan. Nah, bisakah asumsi bahwa antar semua mahasiswa di semua perguruan tinggi yang akan kita jadikan tempat riset itu homogen? Nah, ini menjadi tanda tanya peneliti juga dulu. Nah, tapi untuk yang penting kriterianya ya setara lah mereka pada semester yang sama lah. Jangan mata kuliah di UIN diberikan di semester 2, sedangkan di UNDRAM semester 4 misalnya. Ya, walaupun sama mata kuliahnya, tapi kan tingkat mahasiswanya sudah tidak sama gitu. Jadi usahakan yang berada pada level yang sama. Tadi dia populasi targetnya itu harus teridentifikasi dengan baik gitu. Nah, maka Ibu bisa komunikasi dengan teman di PT lain yang kalau bisa sebaiknya itu yang setara. Ya. Kalau mata kuliahnya di semester 4 di UIN, ya, di Undikma semester 4, di UNDRAM semester 4, di FKIP-nya ataupun di MIPA-nya. Nah, tetapi kembali lagi, kalau tadris ini kan untuk calon guru ya. Nah, jadi kalau calon guru sebaiknya ya di calon guru sesama calon guru. Ya, kecuali nanti Ibu mau bandingkan misalnya calon guru dan bukan calon guru. Ya, meskipun yang di MIPA itu nanti ada yang ikut PPG misalnya, bahkan ada yang ikut PPG guru SD dari kimia, dari bahasa Inggris itu ikut PPG untuk guru SD. Ya, tapi kan secara umum mereka dididik bukan untuk menjadi calon guru yang siap pakai gitu. Nah, jadi perlu pertimbangan itu saja, homogenitas populasinya. Nah, mungkin juga perlu dipertimbangkan kelasnya, kan rata-rata kelas paralel lah sekarang itu. Nah, mungkin satu kelas di FKIP, satu kelas di Unikma misalnya, untuk mendapatkan pengalaman tentang kesulitannya mungkin apa, sehingga nanti di sumatifnya itu usahakan minimal sudah permasalahannya. Terima kasih. Apakah ada yang lain lagi? Ya, sedikit. Silakan Pak Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang sebenarnya sudah ada komunikasi dengan Ibu Prof. sama Pak Aris. Kemarin menawarkan untuk mengembangkan dia semacam modul pelajaran yang berkaitan dengan mata kuliah yang mengulang di pendidikan fisika. Fisika material untuk materi paparan komposit saat alam bahasa beliau. Beliau sudah banyak memberikan sedikit banyak gambaran terkait ada mahasiswa proses belajarnya di mata kuliah itu. Dan beliau menawarkan untuk membuat sebuah modul pembelajaran berbasis proyek dengan disertai sebuah pengembangan alat praktikum. Ada semacam alat yang akan kita buat untuk melengkapi proses pembelajaran di mata kuliah tersebut. Nah, yang saya masih agak bingung di sini terkait untuk apakah dengan informasi yang saya dapatkan dari Bapak Aris dan cukup sebagai asesmen awal, ataukah saya harus
melakukan suatu apa sebagai awal untuk memulai jenis riset ini begitu. Mohon bimbingannya Pak. Terima kasih. Selamat berkatu. Oke, Pak Fauzi tugas mengajarnya di mana? Kalau dia jadi madrasah. Nah, terkait ini kalau pemikiran saya, karena disertasi ini kita harapkan tidak berhenti hanya sampai disertasi. Kalau bisa setelah selesai disertasi Bapak Ibu terus mengembangkan diri lagi. Nah, oleh karena itu, pertama tentang sasaran populasi target yang akan dari apa yang akan dikembangkan itu, kalau menurut saya, mengapa tidak mahasiswa madrasah yang menjadi targetnya? Ya, jadi yang dikembangkan itu bukan bahan ajar atau modul untuk mahasiswa gitu, bukan untuk praktikum mahasiswa, tapi untuk praktikum siswa misalnya gitu. Sederhana saja, lebih disederhanakan. Nah, dan itu akan lebih banyak manfaatnya untuk Pak Fauzi sendiri. Kalau nanti yang populasi itu mahasiswa Pak Aris dan Susi, tentu ya manfaat untuk Pak Fauzi hanya sampai disertasi saja gitu, tidak bisa dikembangkan lagi untuk sesuai kebutuhan, artinya tidak bisa membantu permasalahan untuk siswa madrasahnya. Itu yang pertama. Nah, berikutnya terkait apa isinya, ya tentu ya tadi makanya analisis kebutuhan itu bisa didapatkan dari hasil telaah literatur. Nah, ini mengenai telaah literatur juga Bapak Ibu perlu perhatikan. Di prodi Dokter Pendidikan IPA itu nanti di sidang komisi 1, 2 itu masih fokus pada sudahkah Bapak Ibu menelaah artikel internasional gitu. Ada persentasenya, salah itu nanti di prodi, Prof. Doni mungkin yang menyampaikan itu ya. Jadi ada batas minimalnya berapa banyak artikel internasional yang dikaji. Nah, jadi itu yang perlu dipertimbangkan. Nah, sehingga sumber-sumber informasi tentang permasalahan yang dihadapi oleh calon subjek penelitian kita itu bisa yang bersumber dari artikel-artikel yang sudah dipublikasikan di skala internasional. Nah, skalanya itu kalau internasional mungkin kita setara dengan kalau SINTA ya SINTA 1, 2, 3 mungkin ya. Kemudian Scopus ya Scopus Q 1, 2, 3, 4 mungkin ya. Itu sudah kategorinya internasional. Ya, jadi bukan dari segi bahasanya saja, karena bahasanya kan bisa langsung diterjemahkan komputer sekarang. Walaupun bahasa Inggris, bahasa Belanda bisa jadi bahasa Indonesia. Tetapi indeksasi jurnalnya mungkin yang dijadikan acuan itu. Nah, oleh karena itu saran saya untuk di awal-awal ini Bapak Ibu ketika menganalisis capaian pembelajaran tadi perlu juga membaca capaian pembelajaran kita di Indonesia seperti ini, bagaimana pengalaman belajar, bagaimana cara mengajarkan ini, misalnya di Finlandia, di Malaysia misalnya bagaimana anak-anak madrasah di Malaysia itu diajarkan tentang materi kalau yang Bu Susi, Prof. Aris itu materi lapis tipis istilahnya itu yang saya baca gitu, bagaimana memberikan pengalaman belajar kepada anak-anak yang setara dengan seumuran dengan di kita gitu, perlu pengalaman orang lain yang terutama yang berada di negara-negara yang lebih maju gitu. Itu caranya kita berusaha untuk mengejar ketertinggalan kita dibandingkan negara-negara lain yang sudah lebih dulu maju. Jadi begitu mungkin Pak Fauzi ya. Iya.
ya hasil rapat saya. Tapi nanti kan putusan akhirnya silakan Bapak tentu bersama promotornya nanti yang memutuskan mau apa gitu. Nah, tapi saya berharap Bapak-Bapak nanti jangan hanya berbuah satu kali di pohon pisang, sekali berbuah ditebang selesai sudah, tinggal anak-anaknya yang produksi berikutnya. Kalau bisa berbuah setiap tahun lah, setelah selesai nanti ada saja yang dihasilkan gitu. Buku kah, artikel hasil penelitian kah, PTK mungkin kalau di sekolah ya. Itu. Begitu dulu mungkin Bapak Ibu ya. Terima kasih Prof. Ya. Banyak Prof. Ya. Terima kasih Prof. Bu Rahyana, Iya, Pak. Makasih. masih Pak? Nah, ini Pak Taufik. Ya. Hadir Prof, hadir. Oke, jadi untuk kuliah minggu depan, tinggal Bapak Ibu yang presentasi ya. Presentasikan apa yang Bapak Ibu kira-kira kerjakan sudah berkaitan dengan tahapan-tahapan yang sudah kita pikirkan ini, sampai pada performan objektif itu sudah bisa dilakukan dari sekarang. Instrumennya cukup kira-kira acuannya saja, rujukan instrumen berpikir kritis misalnya menurut siapa, instrumen literasi sains menurut siapa yang akan Bapak Ibu adopsi gitu. Mungkin cukup judul-judul artikel yang berkaitan dengan validasi instrumen, validasi tes itu untuk yang tahap develop assessment-nya itu. Jadi cukup sampai langkah 1, 2, 3, 4, 5 saja dulu. Kalau langkah ke-6 develop instructional strategies itu kan tinggal menyebut saja nanti. Misalnya Pak Fauzi tadi mau project, Pak Taufik juga project base misalnya, Pak Gani, Bu Rehana, Bu Baik, Mas Ipal nanti misalnya apa modelnya itu dimasuk di sini di tahap yang ke-6, ke-7 ya. Ke-6 ya, develop instructional strategies itu. Ya, kalau sementara ini maksud saya kita ikut yang sudah ada saja modelnya. Memang ada beberapa teman juga yang mengembangkan model, ya, tapi bisa saja nanti gitu. Bisa saja mau ada apa Bapak Ibu masukkan model baru gitu, ya tidak masalah kalau mampu sampai ke sana. Itu sementara kita ngisi model yang sudah ada saja dulu. Gitu ya. Jadi nanti waktu apa silakan diatur untuk presentasi pada kuliah yang akan datang. Saya menyimak saja sambil nanti mungkin saya baca-baca jurnal kuliahnya. Iya Prof. Ya. Baik itu dulu ya. Kita istirahat dulu Bapak Ibu biar bisa sholat asar sebelum masuk. Prof Joni lanjut. Terima kasih Prof. Makasih banyak Prof. Banyak, Prof. Baik ya. Kita akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berapa ya? Penlayar gimana? Rekaman tadi itu. Oh, otomatis ya? Anu aja ini ngajarin. Mana nyimpannya ini pakai Video mana ya? Ada gambar video di bukunya dia. Oh, di dokumen Pak ya? Nanti kesan dari mana ya? Kemarin takut sama Prof Joni karena dia ramsenya pakai Excel. Masuk warna angka 1 gitu. Makanya di mata pelajaran itu begitu juga ya. Iya, harusnya pakai Excel.
Ada tuannya. Nggak tahu makanya saya. bawa Oh, bawa. Nggak bisa mau dulu. Prof Joni masuk kelas masuk. Hanya kelasnya. Bapak kemarin warna merah tuh diganti di Excelnya. iya Yang kemarin. Dikasih setengah. Masih setengah yang masuk. Kok nggak ada bukannya? kemarin di buku kapan Oh, ini siapa punya ini? Kayaknya masak. Itu yang apa namanya? Tapi ada ini jadi Subhan di sana. itu yang ada di kelanjutan krim Biar tidak terjadi hal-hal yang terus ini mana dikumpulin jurnalnya? hah minggu depan Oh, nanti bawa lagi. Mana di kesimpan itu? Bentar dulu. Punya saya ini disimpan di mana ya? Juga